Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Kali ini seperti biasa saya mau update soal Pinetwork ya. Ada beberapa informasi di sini, terutama khususnya menyangkut Cina ya, gitu loh. Ini yang untuk kedepannya kalau saya katakan gitu loh. Bahkan di judul di atas itu dikatakan bersama Bitcoin Cina akan kuasai pasar dunia mulai 2023. Ini wah, mengerikan ya, luar biasa lah gitu. Mari kita coba baca sama-sama ya. Di Cina banyak pabrik, ini kan katanya pahami rantainya gitu. Jadi ibarat ini mah jalur-jalurnya lah gitu kan, logikanya gitu. Jadi kita disuruh melogikakan apa yang sebelumnya terjadi, apa yang akan terjadi gitu, kayak gitu ya kan, dan apa yang sedang terjadi. Di Cina banyak pabrik dan industri sudah masuk dalam jaringan Pinetwork, betul. Yang berarti biaya produksi barang mulai dari bahan baku atau bahan mentah, upah buruh gitu kan, menggunakan Bitcoin. Tuh, jadi bukan pakai uang kayak kita ya, uang fiat, uang kertas lah gitu. Tuh logikanya. Terus oleh sebab itulah vendor Cina tidak khawatir kemana mereka akan tukarkan Bitcoin mereka untuk dijadikan uang fiat, ya kan? Karena semua biaya produksi di atas sudah terselesaikan dengan Bitcoin. Ya benar, itu kan. Karena apa sih namanya? Gini maksudnya ya. Kita bahas per paragraf aja lah, yang sekira-kiranya otak mentok gitu kan, kita bahas itu. Jadi di Cina itu kan sudah jelas seperti itu gitu kan, udah mulai dari pabriknya, bahan bakunya, bahkan karyawannya itu menggunakan Bitcoin gitu loh. Nah, vendor katanya tidak khawatir kemana mereka akan tukarkan Bitcoin mereka gitu kan, untuk menjadikan uang biasa, karena semua biaya produksi di atas sudah terselesaikan dengan Bitcoin. Ini itu kan berkelanjutannya untuk nanti ke depannya, yaitu ketika semua terjadi ya kan, ya sudah, mau Cina mau ngoper kemana, yang Cina sudah lebih dulu kan kayak gitu, menggunakan Bitcoin gitu kan. Jadi nggak bingung, kecuali gini, apa sih, uang Cina ribet lah kalau mau ditukar rupiah, ditukar ke dolar gitu kan, kayak gitu contohnya. Nah ini kan tukarnya ke Bitcoin gitu kan, itu dikatakan akan menguasai pasar dunia, karena nantinya pasar dunia kita tahu sendiri ya kan, dari yang kemarin ini hari Senin ya, Hackathon itu kan 500 kurang lebih, kalau kisaran 500 perusahaan besar lah gitu kan, itu kan tergabung. Nah sementara 500 perusahaan besar itu kan di berbagai negara. Apa yang mau dikhawatirkan gitu kan, kalau perusahaan-perusahaannya saja sudah pasti menggunakan Bitcoin gitu tuh ya. Terus katanya oleh sebab itu Cina sangat mendorong nilai konsensus gitu kan, 314159. Oh iya, supaya terjadi lah gitulah, agar harga produk yang dijual sangat murah, yaitu 0,00 sekian gitu kan, dan dengan harga barang 0,00 sekian akan sangat mudah menguasai pasar seluruh dunia. Kita pasti mau membeli mobil Cina dengan harga 0, itu kan koin, dari 0,2 daripada membeli dari pasar luar Cina dengan harga 200 koin. Itu bener banget gitu kan. Makanya kemarin sempat beredar video atau di channel atau kayak gitu-gitu, mall-mall di Cina gitu kan, mulai mempromosikan atau mulai berjalan gitu kan. Kita ngelihat harga HP, banyaklah harga-harga di situ, harganya murah gitu kan ya, karena
mereka dengan harga segitu aja sudah dapat untung gitu loh tuh. Nah nanti kedepannya, karena kan gini, untuk di luar negeri kan belum berjalan, jadi nilai Bitcoinnya itu mereka masih dikatakan seolah-olah calo lah kayak gitu kan tuh, jadi ditinggiin lah gitu. Beda dengan di Cina yang harganya memang sudah serba murah. Mengapa pasar di luar Cina belum bisa seperti di Cina? Nah ini karena rantainya terputus di biaya produksi. Ya bener banget, inilah yang Cina mau, menguasai pasar dunia. Harga Bitcoin di listing di bursa gitu kan, dan nantinya ketika Pi sudah listing pun Cina akan lebih cepat daripada negara lain gitu. Kenapa? Karena Cina start lebih awal semua komponen pendukungnya. Bener banget, udah siap lah. Ibarat kita mau kedatangan presiden misalkan ya gitu. Contoh inilah, contoh misalkan datang ke presiden ke kota kita gitu kan. Nah untuk transitnya gitu kan, misalkan ada beberapa rumah yang sudah disiapkan gitu kan. Nah rumah mana yang sudah rapih lebih awal? Nggak mungkin kan presiden tuh transit, oh ini tar dulu belum selesai nih tendanya apa, wah ribet ya kan. Nah sementara di Cina itu sudah clear, sudah rapih semua gitu, kayak gitu ya, udah berarti pendukung semuanya udah siap gitu, pantas jadinya. Terus selanjutnya misalkan harga Pi di bawah nilai harga konsensus, katanya mereka akan tetap memegang koin Pi mereka gitu ya, ia bertahan daripada menukarkannya dengan uang kertas tuh. Kenapa katanya? Mengapa? Karena seluruh kebutuhan hidup di Cina bisa ditukar dengan Bitcoin. Jadi untuk apa mereka menjual Bitcoin mereka, sedangkan Bitcoin lebih bernilai dan bermanfaat dibandingkan uang fiat atau yuan? Bener banget. Ya iyalah, udah jelas-jelas ya kan, udah lebih berharga gitu kan. Terus juga ribet kalau uang apa namanya kertas itu gitu, udah jelas lebih berharga. Bahkan tahu sendiri kan harganya satu koin tuh berapa kan, kayak gitu tuh loh. Nah jadi lalu kemana para buruh dan penyedia bahan mentah dibayar gitu kan? Pakai Pi menukarkan koin mereka. Terus apa itu? Untuk dijadikan uang untuk mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan Bitcoin belum dilisting di bursa manapun. Nah ini pertanyaan bagus ini. Lalu kemana para buruh dan penyedia bahan mentah ya, katanya kan, yang dibayar pakai Pi menukarkan koin mereka untuk dijadikan uang untuk mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan Bitcoin belum dilisting di bursa manapun. Oke, kita kan di sini masih bingung kan gitu. Jawabannya katanya nih, untuk apa mereka menukar dengan uang fiat? Karena di Cina mau beli apapun bisa pakai Bitcoin, dan barang-barang yang mereka inginkan harganya sangat murah jika dibayarnya pakai Pi. Jadi ngapain juga bawa uang fiat kertas? Ya kan, bener kan, sudah ribet, rawan kejahatan juga. Lebih baik tinggal scan barcode, semua transaksi selesai. Itulah Cina. Tuh, edukasi katanya untuk diri kita. Nah, ya kan, aduh di Cina udah enak ininya gitu kan, udah satu koinnya mahal ya kan dibandingkan uang yuan. Ya pak, ya sama lah di Indonesia juga. Misalkan saya kan apa ya namanya ya, misalkan Pi sudah cair gitu kan, jadi ya udah itu kan, ngapain bawa uang rupiah kalau misalkan bisa dilihatkan, bisa ditukar dengan barang kayak gitu kan. Itu bener banget. Terus tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, katanya gitu ya. Kalau menurut logika, nilai konsensus ini akan tercapai, bahkan nilai Pi bisa di atas harga konsensus itu, katanya.
dengan alasan realnya sebagai berikut katanya tuh. 1. Nilai harga konsensus per Pi-nya itu $314.159 gitu kan. Nah, tadi ini angka ini lahir dari konsensus global Pi network dunia, dan angka ini diusung, dipiralkan, disupport, diperjuangkan oleh negara Cina yang memiliki anggota 60% komunitas Pi network terbesar di dunia tuh. Jadi ya wajar lah kalau misalkan harganya bisa setinggi itu, karena kan mereka punya anggota besar gitu. Jadi kalau misalkan punya anggota besar gitu kan, Pi network juga mikir mau ngikutin sana sedikit gitu kan, buat apa gitu ya kan. Nah terus apalagi, dan orang harus paham kalau Pi network dan vendor di Cina itu pada kompak, bener kan? Waktu di video kapan itu udah pernah gua bahas itu. Ya karena di kita mah gimana mau bisa seperti itu. Di Indonesia itu kan, ini buat lebih jelasnya lagi lah, nggak apa-apa ulang-ulang gitu kan. Di Indonesia itu cuman ada pioner gitu kan, cuma ada orang bawah penambang aja. Lah kita mau menjurus, mau melakukan semuanya ya tidak mungkin. Orang pioner juga sebenarnya membutuhkan gitu kan, yang nggak ada apa investor, vendor di Indonesia nggak ada gitu kan. Jadi gimana bisa gitu. Makanya bener di Cina tuh kompak gitu. Oke, lanjut ya. Dan orang-orang harus paham kalau Pi network dan vendor di Cina itu pada kompak dengan harga ini gitu kan. Bisa dilihat dari banyaknya postingan video Pi network Cina. Benar, sejarah kripto tradisional terlebih dahulu, BTC, ETH. Terus ada kan konsensusnya di negeri tirai bambu katanya. Sedikit flashback, sejarah lahirnya uang kertas dan bank juga lahir dari Cina, dan kertas pertama kali dibuat di negeri Cina. Itu luar biasa asli gitu kan. Jadi memang anggaplah mereka tuh memang pelopor gitu. Terus alasan real kedua adalah pioner Amerika mengusulkan harga Pi di atas harga, ya bener banget. Dan popularitas kripto Bitcoin telah dikenal PBB. Wih, Persatuan Bangsa-Bangsa PBB itu. Dikenal IMF ya kan, yang bermarkas di USA. Anjir, ternyata ya. Kita telah berulang kali melihat postingan video yang di-share di grup-grup WA dan Telegram tentang hal ini. Bener banget gitu kan. Terus tiga alasan real ketiga adalah Bitcoin akan launching di open mainnet dengan harga per koin Pi dengan nilai yang sangat fantastis, dengan minimal harga sesuai harga konsensus Cina, minimal itu loh. Hal ini dikarenakan Pi tidak melakukan ICO dari awal diluncurkan saat di mainnet lewat HP ya, terus Bitcoin bukan kripto konvensional seperti BTC dan kawan-kawan kata DKK itu. Tapi Bitcoin adalah valuta kripto digital money atau uang digital katanya. Iya benar. Nggak ada istilah turun naik lah kayak gitu kan ya. Berarti terus Bitcoin tidak ICO karena telah disponsori oleh perusahaan SpaceX, disponsori oleh Amazon. Ada sebentar, mana nih? Mana tadi disponsori oleh Amazon? Mana? Alasan 3 kita ya, sorry. Bitcoin mana tadi yang Amazon ini? Ini yang ke ICO disponsori oleh perusahaan ini nih yang bawah, yang ketiga yang bawah, disponsori oleh Elon Musk gitu kan, dan V gitu.
koin disupport oleh para alumni Universitas Stanford Amerika dengan pendidikannya adalah ahli utama dan guru besar blockchain Profesor Nicholas Kokalis, dan istrinya orang Cina juga ahli komputer ya, kita tahu itu. Terus 4 alasan real katanya. Keempat adalah popularitas Pi-Network dengan kripto komunitas terbesar dunia dengan 50+ miliar anjir member aktif. Gila, seluruh dunia dengan jumlah node mainnet terbesar di dunia, sudah memiliki blockchain dan ekosistem pasar lebih dulu dilengkapi Web 3, legalitas ISO, SDK, browser, wallet, dan sedang dirilis bank kripto. Widih, ya kan, ini luar biasa ya. Anda harus ingat, Picoin walau belum open mainnet ke publik saja sudah punya harga konsensus yang menggerakkan orang pada barter peer-to-peer. Ya benar, kita kemarin tahu 450 ditukar apa namanya kayak gitulah intinya ya. Ini udah ada nilainya gitu loh. Gitu, benar-benar itu dengan 6 hektar tanah ya. Jadi orang cerdas atau pioner pasti paham tentang Pi dan akan menggunakan Pi secara bijak dan cerdas juga. Semoga sampai di sini bisa dipahami. Yang belum gabung Pi bisa klik ini Pi bla 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 bla. Oh itu ini ya, semacam kode referral lah kayak gitu. Salam Pi Network semua orang Pi Network. Oh ya. Jeder. Berarti ini dia dari siapa ini? Maja gitu ya. Ini kode referralnya katanya. Jadi dia yang share ya, gue share juga gitu kan. Tuh barangkali ada yang mau gabung katanya seperti itu. Oke, ini jadi pembahasan dia ya, luar biasa pembahasannya, masuk akal intinya kayak gitu. Oke, video kali ini udah cukup sampai di sini ya kan. Ya ada lagi nanti di video berikutnya bakal gua bahas yang lain. Ada beberapa untuk hari-hari ke depan nih, ada beberapa informasi yang masih belum gua bahas ya kan. Banyak lah, karena kemarin gua udah lama banget, pokoknya udah ngumpulin lah gitu. Kasihan sama pioner yang takutnya ada yang ketinggalan informasi kan kayak gitu. Jadi tetap semangat buat semuanya ya. Tuh, soalnya ini ya ibarat bukti-bukti mah udah mulai terkumpul lah kayak gitu kan. Tuh. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa kalau mau tetap mengikuti informasi-informasi yang gua update itu kan, subscribe, like, komen juga boleh. Oke, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.